Halo teman-teman, kita bentar lagi bakal mau live streaming di Instagram ya. Karena ini ada berita yang keren banget buat entrepreneur-entrepreneur muda, para networker di industri kita. Ini benar-benar perlu didengerin ya. Karena kita sekarang ngadapin dunia yang lagi dilanda resesi ya. Goyangnya Rusia, Ukraina di Eropa, terus dolar Amerika yang bergejolak, dan masalah-masalah yang lain bikin 3 bulan 4 bulan pertama ini di tahun 2023 itu pemerosotan di semua industri. Ya udah bisa ditebak sih dari tahun lalu ya. Nah, tapi bagaimana kita nih sebagai individu gitu ya, seorang entrepreneur, pebisnis dan pengusaha menghadapi hal ini? Apalagi kita, bagi anda yang sektornya mungkin belum ngurusin 1.000 karyawan, puluhan ribu karyawan, bahkan anda yang seorang networker mungkin yang timnya baru 1 2 orang gitu. Kan aneh ya kalau ngikut stres masalah itu ya, karena segmennya kita mungkin berbeda atau ruang lingkupnya lebih kecil, dan harusnya mungkin kita itu di dalam kendali kita ya, nggak ngaruh-ngaruh banget Ukraina Rusia perang atau enggak sama bisnis yang kita jalankan. Ya makanya ini berita bener-bener buat saya itu membuka pikiran ya, makanya kita mau live dulu di Instagram sambil kita sharing tanya jawab sama teman-teman ya. Silahkan dengerin sampai akhir, saya ini beritanya penting ya buat teman-teman. Halo teman-teman yang di Instagram, malam hari ini kita ada berita yang seru banget. Ya mungkin ada yang masih etikaf di sini, tadarusan, atau memang udah mau istirahat dan tidur nunggu sahur ya. Ini ada berita yang keren banget. Saya pengen bacain buat teman-teman yang di Instagram atau yang nonton di YouTube. Halo, halo, kita sapa-sapa dulu yang baru masuk ini. Sepertinya udah lama nggak live di Instagram ya. Tapi ini ada berita seru yang kalau cuma diposting di jadiin post di Instagram kayaknya kurang kurang enak. Ini perlu pembahasan khusus ini. Dan ini seperti buat saya itu kayak ada kabar apa? Secercah harapan. Bukan secercah harapan sih, lebih ke saya tipikalnya orang yang apa yang ngelihat data gitu ya, bukan spekulasi. Kalau datanya ada, kita harus percaya gitu. Oke, siapa nih Bro Farhan ya? Saya tanya. Temanya apa? Malam ini tema berita. Ada berita saya baru dapat dari antaranews.com. Ini 22 Februari, berarti sekitar 2 bulan yang lalu ya. Nah, ini berita keren sih kalau saya bilang ya buat entrepreneur, pengusaha-pengusaha nih. Karena memasuki tahun 2023 ini banyak sektor, bukan banyak sektor ya, hampir semua sektor itu mengalami pemerosotan. Banyak startup-startup yang malah merugi ya. Banyak industri yang kolaps, bahkan beberapa tim bisnis di grup saya pun itu mengalami penurunan gitu. Mungkin kalau kita bisa lihat apa penyebabnya, banyak hal ya. Mungkin karena pasca pandemi, karena resesi, perang Ukraina Rusia, terus dolar dan lain-lain, banyak sektor. Cuman buat orang-orang yang bicara bisnisnya besar banget, itu mungkin dampaknya bisa besar. Tapi saya melihat banyak yang segmennya itu lebih kecil tapi kok bisa berdampak gitu. Ibarat di kabupaten sebelah ada yang cerai, kok rumah tangga kita kena dampak gitu, padahal nggak ada hubungannya sebenarnya. Nah makanya ini berita ini kalau saya bilang keren sih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, ini beritanya teman-teman nanti bisa lihat juga ya, itu di apa namanya, di Antara News. Coba nih saya pengen lihat ini di Antara News. Nah, Antara News, oke, Antara News, ini Februari 2023 ya, Februari 2023. Kita baca ya beritanya ini. Kita baca beritanya dulu ya. Jadi di sini tuh judulnya, pelaku usaha di Indonesia paling optimis sambut 2023 di tengah resesi. Wow, ini kayak keren banget sih judulnya nih. Wes, pelaku usaha. Wes. Bukan cuman siap ya, tapi optimis gitu judulnya. Nah, kenapa bisa kayak gini judulnya? Kita baca beritanya ya. Jadi ini hasil survei ya. Ini sebanyak 76% pelaku bisnis di Indonesia optimis kondisi ekonomi akan meningkat selama 2023.
Jakarta Antara. Nah, ini laporan terbaru International Business Report IBR ya semester 2 2022. Oh, dikeluarkan perusahaan konsultan Grant Thornton. Sebanyak 76% pelaku bisnis di Indonesia optimis bahwa kondisi ekonomi Indonesia akan meningkat selama tahun 2023 di tengah ketidakpastian dan ancaman resesi. Oh, jadi ini hasil laporan dari semester 2 6 bulan terakhir di tahun 2022. Ya, itu 76% pelaku optimis. Nah, angka tersebut menempatkan pelaku bisnis Indonesia di peringkat pertama secara global. Widih, ya. Keren nih orang-orang Indonesia, entah bener-bener optimis atau nggak halu ya, tapi ini oke lah kita apresiasi ya. Diikuti Vietnam 75% dan Uni Emirat Arab 74% mengenai persepsi pelaku bisnis terhadap perkembangan bisnis dan ekonomi selama 12 bulan ke depan. Jadi sepertinya ini IBR ya, International Business Report di bulan Juli ya. Juli sampai Desember tahun 2022 itu ngadain riset ya. Dan ternyata wow, Indonesia ini optimisnya luar biasa itu. Ngalahin Vietnam sama Uni Emirat Arab. Ya, ini bukan bisa tapi optimismenya ya menghadapi 2023 itu bahwa akan ada kenaikan. Weh, nih CEO Grant Thornton Indonesia Johanna Gani. Oh, Grant Thornton itu nama perusahaan ternyata. Johanna Gani mengatakan memasuki tahun 2023 banyak skenario pesimis dan skeptis. Betul ya kemarin ya kita lihat banyak berita dan video-video di YouTube ya. Mengenai perekonomian dunia yang akan menurun. Apabila dilihat dari invasi Rusia ke Ukraina, perubahan kebijakan moneter Amerika Serikat, belum lagi lonjakan COVID-19 di China. Nah ini akhir tahun lalu ya. Jadi karena kondisi seperti itu, jadi banyak yang pesimis, skeptis gitu ya. Termasuk saya melihat sih mitra-mitra di bisnis saya pun mengalami hal yang sama gitu ya. Nah namun ini katanya Johanna Gunn ini, namun laporan IBR Grant Thornton di awal tahun ini membawa kabar baik, di mana pelaku usaha Indonesia sangat optimis menyambut tahun 2023. Tentunya kami harapkan laporan survei ini dapat menularkan semangat dan optimisme untuk pelaku usaha lainnya dan menumbuhkan bisnis mereka di tengah ekonomi global yang diprediksi akan bergejolak, katanya dalam keterangan Jakarta hari Rabu. Nah, ini dampaknya gede teman-teman ya. Mungkin kita bicara oke lah sekarang kondisi sangat tidak baik-baik aja buat yang pebisnis khususnya. Tapi kita sadari ya, karena kita nih pebisnis kan kita tidak digerakkan situasi, tapi kita harusnya yang menggerakkan situasi. Kalau nggak ada market, kita bikin marketnya. Kalau nggak ada jembatan, kita bikin jembatannya. Ini penting ya, karena era-era tahun 60-an, tahun-tahun 70-an itu kan era-era beratnya bagi para pebisnis yang punya modal besar yang menang, yang punya orang dalam misalnya gitu, link besar yang menang. Tapi di era digital sekarang persaingan semakin adil. Siapapun bisa dapat apa ya namanya? Spotlight gitu, asalkan ya dia mau bergerak. Kuncinya kan di situ. Ya, nah dalam laporan tersebut terungkap bahwa optimisme pelaku bisnis Indonesia didukung oleh dua hal. Wah ini keren nih. Yang pertama optimisme terkait pendapatan dan harga jual. Oke. Ya, pelaku bisnis di Indonesia juga tercatat memiliki ekspektasi paling tinggi sedunia untuk kenaikan pendapatan atau revenue mereka di tahun 2023 dan diyakini oleh 84% responden. 24% responden. Ya, jadi dari semua yang disurvei itu 84% itu bukan cuma optimis ya, memang ekspektasinya tuh wah bakal naik nih pendapatan 2023 ya. Entah mungkin karena strateginya atau mereka melihat apa ya tidak dilihat banyak orang. Sementara itu, sebanyak 72% pelaku usaha juga masih cukup berani untuk menaikkan harga jual produk mereka di tahun ini terlepas dari resesi yang menghantui. Wow ya, bukannya kita turun harga pas resesi malah naikin harga nih, keren banget nih. Ya tidak hanya itu, sebanyak 74% pelaku bisnis Indonesia juga akan fokus untuk melakukan investasi di bidang teknologi dan juga menyelenggarakan berbagai program guna mempersiapkan tenaga kerja berkualitas. Wah, ini malah keren nih. Nah, atas persepsi pelaku usaha yang tinggi itu, Johanna mengutip pernyataan IMF yang menyebut Indonesia sebagai, ini keren, sumpah nih keren banget ya. Titik terang di tengah keseraman ekonomi global. Wow,
Keren ya. Titik terang di tengah keseraman ekonomi global. Wow. Hal itu juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil dan positif mencapai 5,72% pada tahun 2022. Ya semoga ini terjadi lagi di tahun 2023 ya. Pencapaian ini mencerminkan terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional di tengah peningkatan ketidakpastian prospek ekonomi global katanya. Nah ini tambahannya nih keren nih. Kendati demikian, Joanna mengingatkan pemerintah untuk, wah ini udah masalah pemerintah nih, memulai kebijakan-kebijakan dalam meningkatkan penguatan ekonomi nasional dan menghadapi ancaman resesi yang akan terjadi. Strategi yang dapat dilakukan di antara lain perlu adanya pemberdayaan terhadap ekonomi domestik dan menggali potensi sumber daya di daerah. Nah, ini keren ya karena selama pandemi kemarin saya melihat itu bahkan rekan-rekan saya ya banyak kan yang go digital gitu, go digital, semua serba online, penjualannya online, media sosial, marketplace dan lain-lain, banyak banget yang seperti itu. Tapi itu kan hanya menjangkau orang-orang yang ada di kota-kota besar, betul nggak? Yang ada di kota-kota besar atau ibu-ibu kota, ya ibu kota provinsi maksudnya, yang memang itu punya dampak bisnis gitu akhirnya. Maksudnya punya akses terhadap internet kuat. Nah, orang-orang yang di pelosok kan nggak terjangkau, betul nggak? Ya dari 270 juta jiwa Indonesia, oke lah semua punya akses internet, tapi ada berapa persen yang benar-benar buka media sosial, yang mungkin bahkan mungkin mereka cuma punya HP sinyal dan buat telepon sinyal aja di beberapa daerah di Indonesia. Dan ini sebuah market yang belum terjamah gitu ya. Makanya ini Johanna di sini menyarankan pemerintah untuk fokusnya ke situ ya. Dan ini kalau buat saya PR ya, bukan PR sih, kayak segmen market yang bagus buat teman-teman. Apalagi nih bentar lagi kan Lebaran, ya kan. Sekarang kan bukan pandemi kemarin nggak boleh mudik lagi, sekarang udah pada boleh mudik nih. Nah bagi teman-teman yang memang entrepreneur, ini saatnya buat ekspansi bisnis ke daerah kita masing-masing gitu. Ya, tapi kan produk saya nggak cocok di daerah. Ya, berarti mungkin cari produk yang memang cocok di daerah atau sistem yang memang bisa diterapkan di daerah. Karena ini daerah-daerah ini belum terjamah. Ya, saya pribadi kan di industri kesehatan nutrisi. Nah itu kalau saya bilang potensi luar biasa gitu buat teman-teman yang satu industri sama saya. Ya, kalau di kota besar oke lah, mereka pada sukanya skincarean. Tapi di daerah kan yang tidak ada rumah sakit, yang klinik susah. Nah, Anda bisa masuk ya ke daerah dan tentunya nggak bisa ngandalin online, memang harus turun di lapangan secara langsung. Ya, strategi yang dilakukan. Nah, tidak hanya itu, pemerintah juga diharapkan dapat mengelola APBN 2023 dengan lebih baik. Ya, ini kita berharap dan berdoa aja ya, karena ini udah di luar kendali kita. Ya, yang ada di kendali kita adalah seberapa banyak market yang bisa kita masukin, seberapa banyak orang bisa kita tawarkan, seberapa banyak pelanggan kita bisa dapatin, dan seberapa apa sih yang dibutuhkan sama market-market kita. Nah, tapi secara umum dari saya baca berita ini ya, ini berita masih fresh hitungannya. Nggak tahu fresh apa enggak ya, tahun 22 Februari 2023, berarti mungkin masih 1,5 bulan atau 2 bulan yang lalu ya. Dan ini saya bilang memang satu kekuatan ya, maksudnya di negara-negara lain mungkin banyak udah pesimis karena mereka terjebak dengan sistem atau mungkin nggak banyak pilihan, sedangkan kita ini hitungannya belum negara maju memang ya, negara yang masih berkembang, tapi karena kita ini terpisah oleh lautan, jadi setiap daerah itu punya pola yang berbeda. Kalau saya bisa katakan ya, apa yang saya terapkan di Jogja kadang belum tentu bisa diterapkan di kota-kota lain, apalagi di daerah timur gitu ya. Dan ini jadi peluang besar buat teman-teman yang bisa berinovasi atau melek gitu terhadap peluang yang ada di sana. Nah, gitu ya. Dan ini kalau saya bilang keren sih, Indonesia nomor 1 paling optimis. Oke lah, ya berarti kalau 76% optimis harus ya tergantung nih, berarti kita masuknya di mana nih? Kalau saya pribadi termasuk yang mana? Jujur ya, selama 3-4 bulan terakhir ini bisnis kami ya, saya pribadi itu mengalami penurunan. Cuman bukan penurunan yang waduh kok bisa turun gitu ya, enggak. Saya pun enggak kaget gitu dengan penurunan yang ada karena selalu segmen pasar di bulan-bulan ini dari sebelum pandemi juga mengalami pemerosotan. Cuman PR-nya kan bukan kenapa turunnya gitu, gimana cara naikinnya, itu yang jadi PR gitu. Gimana cara naikinnya lagi, dan ketika saya kemarin ngobrol sama beberapa mitra saya, kita dapat gitu kunci-kunci yang memang selama pandemi kemarin kita sering lupakan. Karena mungkin ketika pandemi, apa yang kita udah terapkan sebelum pandemi udah mungkin belum bisa diterapkan secara maksimal, sehingga kita harus berinovasi dan berkreasi ya
yang tadinya kita bisa bangun event di mana-mana. Waktu itu saya punya jaringan sampai di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera, bahkan sempat kita bikin event-event yang hadirnya ratusan orang. Pandemi nggak boleh bikin event offline ya kan, akhirnya pada go online. Go online kita berinovasi dengan program reseller lah, ada yang jualan ini, jualan itu, dan lain-lain. Dan itu works gitu ya ketika pandemi kemarin yang dimana semua orang di rumah. Tapi sekarang kan nggak seperti itu. Sekarang udah kembali ke kondisi hampir normal seperti sebelum pandemi. Cuman banyak yang mungkin mindsetnya itu masih seperti pandemi gitu. Oke, ketemu orang ya online aja, kenapa nggak online aja, kenapa nggak online aja. Padahal banyak sekarang pasar yang butuhnya offline gitu, karena nggak mungkin beli mobil online, betul nggak? Nggak mungkin kita ke dokter online, itu harus offline. Jadi sekarang kemarin katanya Hermawan Kertajaya, salah satu pakar marketing di Indonesia, sekarang tuh eranya harusnya kita bergerak ke arah namanya omnichannel. Omnichannel itu kolaborasi antara penggabungan online dan offline. Jadi bukannya kita meninggalkan offline sepenuhnya, karena offline selalu bukan human touch-nya itu nggak bisa digantikan. Bagi yang selama ini kuliah online, awalnya sih seru ya kuliah online ya, tapi lama-lama kan gabut, bosan gitu. Jadi kita butuh interaksi antar manusia sehingga kita harus ke kampus. Meskipun dalam beberapa kasus tetap ada beberapa, ya udah daripada ke kampus cuma satu mata kuliah di online kan aja, atau mungkin terpaksa harus kuliah online. Tapi kan beberapa kampus yang praktek kedokteran, keperawatan, atau teknik mesin nggak mungkin praktek online, betul nggak? Harus tetap offline. Mungkin pembelajarannya bisa online, tapi prakteknya harus offline. Nah, dalam dunia bisnis, ya itu namanya omnichannel, penggabungan antara online dan offline. Nah, jadi ini harus disadari buat business owner, para pelaku-pelaku bisnis, buat teman-teman yang nonton malam hari ini, sadari bahwa kita nggak bisa milih antara online dan offline lagi. Kalau kita pengen besar, kita harus jalan dua-duanya. Nah, tinggal di mana segmen yang mau kita masukin. Online-nya mau di mana? Mau dijadikan apa? Karena kan media itu banyak, media sosial itu banyak, media jualan itu banyak. Ya, polanya seperti apa? Strateginya bagaimana? Nah, disinilah sebenarnya teman-teman perlu ngobrol sama mentor ya sebenarnya ya. Mentor masing-masing, karena kan marketnya kita berbeda, segmennya berbeda, ini perlu pembahasan khusus. Apalagi daerahnya juga berbeda. Berapa persen online, berapa persen offline, seberapa besar offline mau diadain apa gitu. Kalau di industri saya biasanya kita ada home sharing, home clinic, event-event open plan yang diadakan di hotel atau gedung pertemuan. Nah, ini apakah setiap minggu, setiap 2 minggu sekali, event sebesar apa, tiketnya bagaimana, pesertanya dari mana. Nah, ini memang harus distrategikan ya, harus distrategikan. Dan apakah bakal berjalan dengan normal gitu? Apakah bakal berjalan pasti sukses apa yang kita rencanakan? Enggak juga gitu, tapi dengan kita mencoba akhirnya kita bisa evaluasi, dengan kita bergerak akhirnya kita bisa tambahin. Jadi jangan takut salah ketika mengambil suatu tidak. Kalau salah ya sudah. Kalau nanti ternyata jatuh lagi bisnisnya, ya wes, apa bedanya sama bulan-bulan yang udah kita lewatin, betul nggak? Ya jadi jangan takut mencoba.